Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan, saya Agus dari perwakilan Kebumen. Ingin menanyakan yang pertama terkait dengan halal haram pada perkara sembelihan ibadah nusuk, yaitu pada akikoh yang dilaksanakan di luar hari ketujuh. Kalau kita melihat tata cara penyembelihannya itu memang sesuai, akan tetapi ibadah akikohnya sendiri yang di luar waktu yang ditetapkan. Mohon tausiahnya tentang hasil sembelihan itu, apakah dagingnya halal atau haram. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perkara jual beli. Pada ketentuan jual beli yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah secara nyata. Akan tetapi pada kontemporer pada saat ini yang terjadi adalah salah satunya adalah jual beli yang bersifat online. Apakah jual beli yang bersifat online itu memenuhi syarat dan rukunnya atas perkara jual beli ini sehingga bisa ditetapkan halal haramnya? Yang ketiga adalah terkait dengan jual beli tentang multi level marketing. Mohon tausisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akikoh di luar hari ketujuh itu saya yakin karena tidak tahu dan umumnya hanya ikut-ikutan. Yang diikuti itu orang yang dianggap tahu, kan itu kan ada ya akikoh hari ketujuh, ada lagi akikoh hari ke-14, ada lagi ke-21, ada lagi sudah mati. Karena ada dikatakan bahwa Nabi mengakikoi dirinya setelah menjadi Nabi. Itu kan karena tidak tahu saja. Kalau Nabi tidak begitu, tapi riwayat ada yang tersebar itu dijadikan pegangan bagi orang Islam. Ya, nah, karena tidak tahu ya itu tidak akan mengerti. Kalau tidak mau ngaji nggak akan mengerti. Nah, kita yang sudah tahu mestinya kalau kita menyelenggarakan akikoh, ya jangan hari yang sudah ditentukan oleh syar'i. Kalau kita niatnya akikoh dikerjakan pada hari yang tidak syar'i, sedang kita tahu, nah itu kita menyengaja salah itu, nggak boleh, haram itu. Tapi kalau yang lain mungkin karena tidak tahu mungkin bukan sembelihannya tidak halal. Kalau sembelihannya cara Islam betul ya halal. Karena tidak tahunya tadi zaman Rasulullah juga ada kan, orang mau menyembelih korban disembelih sebelum apa? Sebelum sholat. Maunya korban karena tidak tahu itu. Nah, akhirnya Nabi mengatakan kalau kamu menyembelih untuk korban setelah sholat, yang kamu sembelih tadi sebelum sholat tadi itu tidak termasuk korban. Tapi kalau kamu ingin korban, nyembelih lagi. Sing sepatu disembelih tadi itu ya sudah kamu sembelih, tapi tidak termasuk korban. Kata Nabi termasuk itu sedekah biasa, bukan korban. Kalau korban kan ibadah. Nah kalau kamu niatnya mau beribadah korban, nusuk tadi, ya dah, sembelihnya nanti setelah sholat id. Nah tadi sudah kebacut meleh, itu untuk sedekah, tidak terhitung sebagai korban. Gitu. Nah, kecuali kalau sudah mengerti memang sengaja, itu namanya membuat aturan sendiri kan. Dan kebanyakan saya tahu itu, saya yakin kebanyakan itu tidak tahu. Maka sembelihannya insya Allah halal, kalau disembelihnya secara Islam, secara halal. Ya, hukum jual beli secara online, ya. Zaman Nabi memang tidak ada online, kenal aja tidak. Nah, jual beli itu urusan apa? Ini selama tidak ada larangan, boleh saja. Kalau orang online tidak boleh, tunjukkan larangannya. Itu. Kalau nggak ada larangannya, nggak masalah, boleh. Nah, hukum multi level marketing itu juga nggak masalah, asal tidak ada unsur-unsur penipuan. Yang tidak boleh itu kalau ada unsur penipuan.
Ada penipuan-penipuan itu tidak boleh. Jual beli itu asal sama ridho, ya ridho sama ridho, penjualnya ridho, pembelinya ridho, tidak ada unsur penipuan. Ada unsur penipuan, ya berarti ada yang merasa dirugikan karena tertipu tadi. Nah, itu tidak boleh. Level marketing itu banyak juga yang kena tertipu ya, karena tidak pahamnya tertipu. Maka kalau mau menjelaskan ya yang sejelas-jelasnya. Ya. Itu ya. Jadi hukum jual beli itu asal tidak ada unsur penipuan, itu urusan dunia. Selama tidak ada larangan boleh dengan cara apapun. Kalau saya bekerja di kantor cabang suatu perusahaan, tapi cara kerja di kantor cabang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Tindakan apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Dan kalau saya tetap bekerja dengan tidak menyesuaikan aturan pusat, bagaimana hukumnya dengan gaji yang saya terima, Ustaz? Nah, mungkin pusatnya memberi aturan sendiri, untuk cabang membuat kebijakan sendiri tidak masalah. Ya, yang penting kamu kerja di situ. Dan di situ mesti ada pimpinan perusahaannya juga ada. Nah, pimpinan perusahaan disuruh ngatur pekerjaan yang ada di cabangmu. Ya, kalau memang diserahkan wewenangnya di situ ya boleh aja lah. Tapi kalau memang sudah ada baku aturannya, seluruh cabang harus mengikuti aturan yang ada di pusat. Nah, kamu kalau memang tidak sesuai dengan pusat, ditanyakan saja. Nah, di aturan pusat saja ini hari Idul Adha libur, ini tidak libur, tanyakan. Ya, nah, kecuali kalau memang cabang sendiri oleh pusat, ya karena cabang mungkin situasinya juga lain, samping itu pemantauannya agak jauh juga sulit. Di samping itu orang-orang yang dipimpin pun juga, maka kebijaksanaan pimpinan cabang disuruh membuat aturan sendiri ya. Tidak masalah. Tapi kalau memang sudah diumumkan aturannya harus sama dengan pusat, kamu melihat peraturannya kok tidak sama, kamu boleh tanya. Boleh tanya. Tapi kalau memang cabang tadi diberi wewenang juga oleh pusat mengatur karyawannya sendiri-sendiri, ya silahkan, tidak masalah ya. Ya lebih baik kalau memang kamu kerja di situ, ikuti peraturan yang berlaku di situ. Udah. Kalau kamu tidak ikuti peraturan di situ, bisa juga kamu di PHK nanti. Ya. Mau punya pusat, lah pusat orang pusat. Kalau begitu kamu pindah aja kerja di pusat sana kan itu. Dia kan punya hak untuk begitu. Dia pimpinan cabang yang berhak mengatur cabangnya.